Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Sudah 2 hari ini abang terus menghubungiku tanpa penjelasan yang jelas. Hanya suara napasnya yang putus-putus, seperti habis lari jauh, lalu tangisannya yang terdengar kecil tapi penuh rasa takut. Dan setiap kali aku tanya apa yang terjadi, teleponnya pasti terputus seolah ada yang sengaja memaksa percakapan dihentikan. Kupandangi layar ponsel yang kembali menunjukkan nama kontak, Abang. Aku menarik napas dan mengangkatnya cepat. Halo, Bang. Abang kenapa, sih? Dari kemarin nelpon cuma nangis doang. Abang sakit. Tidak langsung ada jawaban, hanya suara angin yang seperti berdesir menabrak speaker. Lalu terdengar suara abang, lirih dan gemetar. Rati, tolong, abang takut. Suara itu seperti bukan suara seseorang yang hanya sedang sakit atau kecapean. Ada sesuatu dalam nada ketakutannya yang bikin jantungku mendadak terhenti sejenak. Takut kenapa, Bang? Ngomong yang jelas dong. Aku nggak dengar apa-apa selain suara angin di sana. Dia datang lagi, di gudang belakang. Aku bingung. Siapa, Bang? Ngomong pelan-pelan. Aku nggak ngerti. Tiba-tiba suara seperti sesuatu terjatuh di dekat abang terdengar. Benturannya jelas. Lalu, telepon terputus. Bang, halo, Bang. Aku mencoba menelepon kembali, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Bapak mana? Bapak, seruku meski aku tahu abang jelas tidak mendengar lagi. Ada firasat buruk yang langsung menggigit pikiranku. Aku menatap layar ponsel yang gelap, lalu berkata pada diriku sendiri pelan tapi tegas, gawat nih, harus pulang. Perjalanan ke desa Randu Garang memakan waktu hampir 4 jam dari kota. Bas yang kutumpangi melaju pelan melewati hamparan sawah yang sudah menguning, pepohonan besar yang berdiri seperti barisan penjaga tua, dan sesekali melewati rumah penduduk yang letaknya saling berjauhan. Mendung menggantung rendah seolah mengikuti dari belakang. Entah kenapa, suasana perjalanan itu membuatku makin resah. Desa Randu Garang selalu punya nuansa yang sulit dijelaskan. Sunyi, tenang, tapi bukan tenang yang menenangkan. Lebih seperti tenang yang menahan banyak rahasia. Ketika bas berhenti di pertigaan desa, aku turun sambil memanggul tasku. Hanya butuh berjalan sekitar 5 menit untuk sampai ke rumah. Dan saat kulihat rumahku dari jauh, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak tahu apa, tapi rasanya seperti rumah itu mengamatiku sejak aku menginjakkan kaki di desa. Bapak sedang duduk di teras depan dengan kaos dan sarung. Pandangannya lurus ke jalan, tapi seperti tidak sadar bahwa aku sudah datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Loh, Rati, kok nggak ngabarin mau pulang? Mendadak, Pak. Arif mana? Arif di kamar, istirahat. Kurang enak badan dia. Kamu masuk dulu sana, taruh tasnya. Aku nggak langsung masuk. Bapak kok santai banget sih? Arif kayaknya parah, Pak. Dia tadi ketakutan banget di telepon. Bapak menghindar pandanganku. Ah, paling cuma capek kerja. Kamu ini terlalu khawatir. Udah, sana masuk. Aku masuk dengan perasaan gak enak. Rumah ini, rasanya beda. Seperti ada yang nunggu di sudut-sudut gelapnya. Begitu aku masuk rumah, suasananya langsung terasa asing. Padahal ini rumah masa kecilku. Dinding kayu, lantai yang sedikit berderit, lemari tua di ruang tengah, semuanya masih sama. Tapi rasanya, seperti ada yang berubah. Bukan bentuknya, tapi hawa di dalamnya. Aku taruh tas di kursi dekat pintu. Bapak sudah kembali duduk, kali ini sambil merokok. Asapnya tipis, tapi cukup untuk bikin udara makin pengap. Pak, Arif beneran sakit? Iya. Tanyaku pelan. Bapak mengangguk, tapi nggak menatapku. Iya, demam. Udah 2 hari tiduran aja. Dia nelpon aku tadi. Suaranya kayak orang ketakutan. Dia bilang ada sesuatu di gudang. Bapak langsung memalingkan wajah. Ah, itu cuma mimpi. Arif memang suka ngelantur kalau lagi demam. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Tapi dia bilang, janjinya udah mau habis.
Maksudnya apa, Pak? Bapak terdiam lama, lalu dia berdiri, mematikan rokoknya di asbak seng. Kamu capek, kan? Mending istirahat dulu. Nanti malam kamu bisa lihat sendiri. Arif cuma butuh tidur. Aku nggak menjawab. Mataku menatap pintu kamar Arif yang tertutup. Di bawah pintu, ada cahaya redup. Seperti lampu kecil menyala di dalam. Tapi bayangannya bergerak. Aku berdiri pelan, melangkah ke arah kamar. Bapak nggak melarang, tapi aku bisa rasakan tatapannya di belakangku. Seperti dia ingin bilang sesuatu, tapi menahan. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Aku buka pelan. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu meja kecil di sudut. Arif duduk di lantai, memeluk lutut, menghadap tembok. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Tubuhnya gemetar. Bang, suaraku pelan. Ini aku, Ratih. Arif nggak menjawab, tapi aku dengar suara napasnya, cepat dan pendek. Seperti orang yang habis lari jauh. Aku melangkah pelan, duduk di dekatnya. Abang kenapa? Cerita dong. Aku bingung. Arif menoleh perlahan. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi seperti nggak tidur berhari-hari. Jangan dekat-dekat, Ti. Jangan. Dia ngincar kita. Aku diam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Siapa? Bang. Arif menunduk. Bapak yang nyuruh dia diam di gudang. Jangan ke gudang ya, Ti. Janjinya udah mau habis. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Arif mulai menggigil. Tangannya mencengkeram lututnya makin kuat. Matanya menatap kosong ke arah tembok. Aku berdiri pelan, keluar dari kamar. Di luar, Bapak sudah nggak ada di ruang tengah. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku masuk ke kamar lamaku. Duduk di ranjang, menatap langit-langit. Di luar, suara angin mulai terdengar. Pelan, tapi terus-menerus. Seperti bisikan. Aku berdiri lama di depan pintu kamar Arif. Cahaya dari dalam redup, seperti lampu meja kecil yang hampir mati. Suara dari dalam gak jelas, kadang seperti bisikan, kadang seperti suara gesekan kain. Tanganku gemetar waktu memutar gagang pintu. Aku buka pelan, takut mengagetkan Arif. Bau lembab langsung menyambut, seperti ruangan yang gak pernah dibuka jendela. Arif duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menghadap tembok. Bajunya kusut, rambutnya lepek, dan tubuhnya gemetar pelan. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Bang, suaraku pelan. Ini aku, Ratih. Dia nggak langsung jawab, tapi aku lihat matanya bergerak, pelan, mengarah ke aku. Wajahnya pucat, seperti orang yang udah lama nggak tidur. Ada bekas goresan di lengannya, tipis-tipis, seperti cakaran. Jangan dekat-dekat, Ti. Jangan. Dia ngincar kita. Aku berhenti melangkah. Siapa? Bang. Arif menunduk. Suaranya pelan, seperti ngomong ke dirinya sendiri. Bapak yang nyuruh dia diam di gudang, jangan ke gudang ya, Ti, janjinya udah mau habis. Aku duduk pelan di lantai, menjaga jarak. Janji apa, Bang? Aku nggak ngerti. Dia nggak jawab, matanya mulai berkedip cepat, napasnya pendek-pendek. Tiba-tiba dia berdiri, jalan ke arah lemari, lalu berhenti di depan cermin kecil yang tergantung di pintu lemari. Dia menatap bayangannya sendiri. Lama, lalu dia ngomong pelan, hampir nggak terdengar. Dia suka ngumpet di bayangan. Kalau lampu mati, dia pindah ke sudut kamar. Kalau kita tidur, dia duduk di ujung kaki. Aku merinding, tapi aku tahan. Aku nggak mau bikin Arif makin takut. Bang, kita ke dokter yuk. Atau ke ustaz. Kita cari bantuan. Arif menoleh. Matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti putus asa. Nggak bisa, udah telat. Dia udah nempel di rumah ini. Di kita. Aku berdiri pelan. Aku nggak akan tinggal diam, Bang. Aku bakal cari tahu. Arif kembali duduk di pojok. Dia memeluk lututnya lagi, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku keluar dari kamar, menutup pintu pelan. Di luar, rumah terasa makin sunyi. Bapak nggak kelihatan. Lampu ruang tengah berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Aku masuk ke kamar lamaku. Duduk di ranjang, menatap lemari tua di sudut. Di atas lemari, ada bingkai foto ibu. Senyumnya lembut, tapi malam itu,
aku merasa seperti dia sedang memperingatkan sesuatu. Dan entah kenapa, aku mulai merasa ada yang mengawasi dari balik pintu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi cahaya samar sudah mulai masuk lewat celah jendela. Rumah masih sepi. Aku bisa dengar suara ayam dari kejauhan, dan sesuatu yang lain. Ada suara aneh dari belakang rumah. Pelan, seperti gesekan. Bukan suara tikus, bukan juga suara ranting. Lebih seperti logam yang diseret pelan di lantai kayu. Aku duduk di ranjang, menahan napas. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi. Irama yang sama, seperti seseorang sedang menggeser sesuatu yang berat, tapi pelan-pelan. Teratur, seolah sengaja dibuat lambat. Aku berdiri, keluar kamar. Ruang tengah kosong, pintu ke dapur terbuka sedikit. Aku melangkah ke sana, pelan, mencoba tidak membuat suara. Di dapur, aku berdiri diam, menunggu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dari arah gudang belakang, aku menoleh ke pintu kecil yang mengarah ke gudang. Terkunci, tapi celah bawah pintunya gelap, lebih gelap dari bagian rumah lain. Seperti cahaya enggan masuk ke sana. Suara apa tuh? Gumamku pelan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat. Bapak berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya datar. Ngapain kamu di sini pagi-pagi? Aku mencoba tenang. Dengar suara dari gudang, Pak. Kayak ada yang geser-geser barang. Bapak langsung melangkah masuk, berdiri di antara aku dan pintu gudang. Itu cuma suara pipa air. Udah dari dulu begitu. Aku mengerutkan dahi. Tapi suaranya kayak, Ratih, potong Bapak, nadanya berubah lebih tegas. Jangan coba-coba ke sana, gudang itu udah rapuh. Bahaya. Aku menatapnya. Pak, aku udah gede. Aku bisa jaga diri. Lagian, kenapa sih Bapak selalu larang ke sana? Bapak menghela napas, lalu menunduk sebentar. Karena nggak semua tempat di rumah ini harus kamu tahu. Ada hal-hal yang lebih baik nggak kamu lihat. Aku diam, kata-katanya menggantung di udara. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang Bapak sembunyikan. Dia melangkah pergi, meninggalkanku sendiri di dapur. Suara gesekan itu sudah berhenti. Tapi di dalam kepalaku, suara itu masih ada. Seperti gema yang tertinggal. Aku menatap pintu gudang sekali lagi. Lalu berbalik, kembali ke kamar. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus buka pintu itu. Dan aku mulai curiga, suara dari balik pintu itu bukan cuma suara benda. Mungkin, itu suara seseorang. Hari itu aku bangun lebih siang. Semalam aku nggak bisa tidur. Suara dari gudang masih terngiang di kepala. Gesekan itu, seperti diputar ulang di dalam telinga. Pelan, tapi terus-menerus. Arif masih di kamar. Bapak sudah keluar, entah kemana. Rumah terasa kosong, tapi bukan tenang. Lebih seperti, ditinggal oleh sesuatu yang seharusnya ada. Aku masuk ke kamar ibu. Sudah lama nggak ada yang pakai. Lemari tua di sudut masih berdiri, warnanya mulai pudar. Aku buka pelan, cari selimut tambahan. Tapi yang kutemukan bukan kain. Di bawah tumpukan baju lama, ada buku kecil. Sampulnya coklat, pinggirannya sudah mulai terkelupas. Aku buka halaman pertama, tulisan tangan ibu. Rapi, tapi tergesa. Tanggal 10 Mei tahun 2005. Suamiku gila. Dia bawa pulang patung iblis dan minta tumbal. Aku takut. Kambing sudah mati, sekarang dia minta yang lain. Perjanjian 10 tahun. Tanganku gemetar. Aku baca lagi, pelan-pelan. Setiap kalimat seperti tusukan. Ibu tahu. Ibu pernah lihat. Dan ibu takut. Dia bilang cuma butuh satu kambing setiap 10 tahun. Tapi malam itu, suara dari gudang bukan suara binatang. Aku dengar tangisan. Aku yakin itu bukan mimpi. Aku duduk di lantai, buku di tangan. Nafasku pendek. Jadi, ini bukan hal baru. Ini sudah ada sejak dulu. Sejak aku masih kecil, aku ingat malam ibu meninggal. Katanya sakit jantung. Tapi aku ingat jelas, malam itu ada suara keras dari gudang. Bapak bilang itu suara tikus. Tapi aku dengar, seperti benda jatuh. Berat, lalu sunyi.
Aku buka halaman terakhir. Tulisan ibu makin berantakan. Kalau aku mati, tolong jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka masuk gudang. Jangan percaya janji itu. Dia bohong. Dia nggak pernah puas. Aku tutup buku itu. Mataku panas. Rasanya seperti baru kehilangan ibu lagi. Aku keluar dari kamar, buku di tangan. Langkahku cepat, menuju ruang tengah. Bapak baru pulang, bawa kantong plastik dari warung. "Pak," suaraku gemetar. "Ini apa maksudnya?" Bapak menoleh. Matanya langsung berubah. Dia lihat buku itu, lalu wajahnya tegang. "Dari mana kamu nemu itu?" "Bapak jual keluarga kita, pesugihan, tumbal." "Ini tulisan ibu sendiri." Bapak melangkah cepat, merebut buku itu dari tanganku. "Ini bohong. Karangan ibumu. Dia dulu suka halusinasi." "Bohong gimana? Bu Lastri meninggalnya aneh, abang sekarang kayak orang kesurupan. Semua sesuai sama tulisan ini." Bapak diam, lalu dia robek buku itu, lembar demi lembar. Dimasukkan ke asbak, dibakar dengan korek. "Pokoknya kamu jangan ikut campur. Ini urusan Bapak, kamu nggak akan ngerti." Aku berdiri diam. Api kecil itu membakar lembar terakhir. Tulisan ibu hilang, tapi rasa takutnya pindah ke aku. Dan aku tahu, mulai hari ini, aku nggak bisa percaya siapapun di rumah ini. Setelah Bapak membakar buku harian ibu, aku duduk lama di kamar. Rasanya seperti ada yang hilang. Bukan cuma tulisan itu, tapi juga suara ibu. Seolah dia baru saja bicara padaku, lalu dibungkam paksa. Aku nggak bisa diam. Malam itu aku keluar kamar, cari udara. Tapi langkahku malah membawa ke ruang tengah. Lampu redup, dan Bapak duduk di kursi kayu, menatap lantai. Di tangannya masih ada sisa abu dari buku yang tadi dibakar. "Pak," suaraku pelan, "kenapa Bapak sembunyiin semua ini?" Bapak nggak jawab, matanya tetap ke lantai, seperti ada sesuatu di sana yang lebih penting dari aku. Arif makin parah. Dia ngomong sendiri, tubuhnya luka-luka. Ibu meninggalnya juga aneh. Semua ini, nggak bisa dijelasin biasa. Bapak menghela napas, pelan. "Kamu masih kecil waktu itu. Nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang aku tahu, Pak. Aku baca sendiri. Ibu takut. Dia nulis semuanya. Tentang patung itu. Tentang suara dari gudang. Tentang perjanjian." Bapak berdiri. Langkahnya pelan, tapi tegas. Dia mendekat, berdiri di depanku. "Kamu nggak ngerti, Ratih. Dulu kita miskin, nggak punya apa-apa, makan pun susah. Aku cuma pengen keluarga kita hidup layak. Tapi kenapa harus pakai cara begitu, Pak? Kenapa harus tumbal?" Bapak menatapku, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Lebih seperti marah yang ditahan. "Aku pikir cuma kambing, cuma hewan. 10 tahun sekali, itu yang dijanjikan. Tapi ternyata enggak, kan? Ibu meninggal. Arif sekarang kayak bukan dirinya sendiri." Bapak mundur, duduk lagi. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu dia bohong. Aku kira, aku bisa kendalikan semuanya. Aku duduk di lantai, menatapnya. "Pak, kita harus hentikan ini. Sebelum ada yang mati lagi." Bapak menggeleng pelan. "Nggak bisa. Perjanjiannya udah jalan. Kalau dilanggar, kita semua bisa habis." Aku diam. Kata-katanya menggantung di udara, seperti ancaman yang nggak diucapkan langsung, tapi terasa nyata. Di luar, angin mulai kencang. Jendela bergetar pelan. Suara dari gudang muncul lagi. Gesekan logam, pelan, tapi jelas. Aku berdiri. Aku akan cari tahu sendiri. Kalau Bapak nggak mau bantu, aku akan buka gudang itu. Bapak menoleh cepat. "Jangan, Ratih. Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi." Aku menatap balik. Justru karena itu, aku harus tahu. Aku melangkah pergi, masuk ke kamar. Di dalam, aku duduk di ranjang, menatap lantai. Suara dari gudang masih terdengar. Tapi kali ini, aku nggak takut. Aku marah. Malam itu aku nggak bisa tidur. Suara dari gudang makin sering terdengar. Kadang pelan, kadang seperti benda jatuh. Tapi yang paling mengganggu, suara bisikan. Nggak jelas kata-katanya, tapi ritmenya seperti doa yang dibalik. Sekitar jam 2 pagi, aku dengar suara dari kamar Arif.
Awalnya seperti suara kaki menggesek lantai. Lalu suara benda jatuh. Aku langsung keluar kamar, lari ke pintu kamarnya. Bang, suaraku pelan. Nggak ada jawaban. Tapi aku dengar suara napas berat dari dalam. Aku buka pintu pelan. Lampu kamar menyala redup. Arif tergeletak di lantai, tubuhnya menggigil. Bajunya basah oleh keringat dan darah. Tangannya penuh luka gores. Di lengannya ada bekas cakaran, seperti digores benda tajam. Di dadanya, ada guratan melingkar. Seperti simbol. Aku nggak tahu itu apa, tapi bentuknya nggak wajar. Bang, aku mendekat, mengguncang tubuhnya. Bang, bangun. Arif membuka mata pelan. Matanya kosong. Bibirnya bergerak, tapi nggak keluar suara. Aku mendekatkan telinga. Dia, udah, masuk. Aku mundur. Siapa? Bang, siapa yang masuk? Arif menatap langit-langit. Matanya nggak fokus. Lalu tubuhnya kejang. Kaki dan tangannya menegang, lalu melengkung. Aku panik, lari keluar kamar. Bapak, teriakku. Pak, tolong. Arif kenapa ini? Bapak keluar dari kamar, wajahnya pucat. Dia lihat Arif, lalu diam. Nggak bergerak. Seperti, sudah tahu. Bapak, kita harus bawa ke rumah sakit. Bapak menggeleng pelan. Percuma, nak, udah waktunya. Aku menatapnya. Waktunya apa? Tumbal. Bapak tega. Bapak nggak jawab. Dia masuk ke kamar Arif, duduk di lantai, menatap anaknya sendiri yang tubuhnya masih kejang. Aku berdiri di ambang pintu, bingung, marah, takut. Semua campur jadi satu. Di luar, suara dari gudang makin jelas. Seperti benda diseret. Lalu, suara ketukan. Pelan, teratur. Aku menatap jendela kamar Arif. Di luar, bayangan bergerak. Bukan manusia, lebih besar. Bentuknya nggak jelas, tapi aku tahu, itu bukan bayangan biasa. Aku mundur, masuk ke kamar sendiri. Duduk di ranjang, tubuhku gemetar. Di luar, suara ketukan masih terdengar. Lalu, berhenti. Dan malam itu, aku tahu, sesuatu sedang mendekat. Hari itu terasa panjang. Arif masih terbaring, tubuhnya lemah, kadang menggigil, kadang bicara sendiri. Bapak lebih banyak diam. Dia duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela. Seolah menunggu sesuatu. Aku di kamar, mencoba membaca ulang potongan tulisan ibu yang sempat aku hafal sebelum dibakar. Tentang perjanjian 10 tahun. Tentang suara dari gudang. Tentang malam yang tidak boleh dilewati begitu saja. Tanggal di buku itu. Tanggal 10 Mei tahun 2005. Aku buka kalender di ponsel. Hari ini, tanggal 10 Mei. Aku berdiri. Nafasku mulai tak beraturan. Rasanya seperti semua potongan cerita mulai menyatu. Arif yang makin parah. Suara dari gudang yang makin sering. Bapak yang makin murung. Dan aku, yang mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Menjelang maghrib, suasana berubah. Langit mendung, angin mulai kencang. Lampu di ruang tengah berkedip sebentar, lalu stabil. Tapi hawa di dalam rumah, seperti menebal. Bukan dingin, bukan panas. Lebih seperti tekanan. Aku keluar kamar, duduk di lantai dekat ruang tengah. Bapak masih di kursi, matanya menatap lantai. Di tangannya ada segelas teh yang sudah dingin. Pak, suaraku pelan. Ini malamnya, ya. Bapak nggak jawab, tapi aku lihat tangannya gemetar sedikit. Dia tahu, kalau kita nggak lakuin apa-apa, apa yang terjadi. Bapak menatapku, matanya kosong, tapi ada rasa takut yang nggak bisa disembunyikan. Dia datang sendiri, kalau nggak dikasih, dia ambil. Aku berdiri, kita harus lawan, Pak. Kita nggak bisa terus begini. Bapak menggeleng, kamu nggak tahu dia siapa. Dia bukan cuma bayangan, dia bukan cuma suara. Dia, sesuatu yang nggak bisa kamu usir pakai doa. Aku menatap ke arah pintu gudang. Tertutup rapat, tapi suara dari dalam makin jelas. Gesekan, ketukan, kadang seperti suara langkah pelan. Aku masuk ke kamar Arif. Dia masih terbaring, napasnya berat. Di dinding, bayangannya bergerak pelan. Padahal lampu nggak berubah. Aku mendekat, duduk di lantai. Bang, bisikku, aku di sini. Aku nggak akan tinggal diam. Arif membuka mata, pelan,
Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Jangan buka pintu. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, Bang. Tapi kalau dia datang, aku nggak akan lari. Di luar, suara dari gudang berhenti. Lalu, suara ketukan. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk pintu dengan jari panjang. Dan malam itu, aku tahu, perjanjian sudah sampai di ujungnya. Malam itu aku nggak tidur. Di kamar, aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, menatap pintu. Suara dari gudang makin jelas. Kadang seperti benda diseret, kadang seperti langkah pelan yang berhenti di depan pintu. Arif masih terbaring, napasnya berat, tubuhnya dingin. Bapak sudah nggak keluar kamar sejak maghrib. Rumah terasa seperti menahan napas. Sunyi, tapi bukan tenang. Sekitar jam 3 pagi, suara itu berubah. Bukan lagi gesekan, tapi ketukan, pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk pintu dengan jari panjang. Aku berdiri, langkahku pelan, tapi pasti. Aku keluar kamar, menyusuri lorong menuju dapur. Lampu dapur menyala redup, pintu gudang masih tertutup, tapi suara dari dalam, seperti memanggil. Tanganku menyentuh gagang pintu, dingin, seperti logam yang disimpan di dalam air. Aku tarik napas, lalu ambil linggis kecil dari bawah rak. Linggis yang biasa dipakai bapak buat buka peti kayu. Aku masukkan ujung linggis ke celah pintu. Dorong pelan, kayunya berderit, suara dari dalam langsung berhenti. Seolah tahu aku di luar. Aku dorong lebih kuat, pintu terbuka, bau menyengat langsung keluar. Bukan bau bangkai, bukan bau kemenyan, tapi campuran keduanya, pekat, menempel di hidung. Ruangan itu gelap, hanya cahaya dari dapur yang masuk sedikit. Lantai kayu penuh debu. Di tengah ruangan, ada benda besar, hitam, bentuknya seperti kepala binatang. Di sekelilingnya ada benda-benda lain. Logam, tulang, kain lusuh. Aku melangkah masuk. Lantai berderit pelan. Udara di dalam lebih dingin. Tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti ditarik dari dalam tubuh. Mataku mulai terbiasa dengan gelap. Aku lihat benda itu lebih jelas. Kepala kambing. Tapi bukan patung biasa. Matanya menyala redup, seperti bara. Di bawahnya, ada lingkaran dari tulang kecil. Di sisi lain, ada benda tajam. Seperti celurit, berkarat. Aku mundur setengah langkah. Tapi kakiku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Tulang, panjang, seperti tulang kaki manusia. Tiba-tiba, suara muncul. Bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Sudah waktunya, manusia tamak. Berikan tumbalmu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Gema, dalam, seperti suara yang keluar dari dasar sumur. Aku mundur, tapi bayangan di dinding bergerak. Bukan bayanganku, lebih besar, bentuknya nggak jelas, tapi aku tahu, itu bukan manusia. Aku lari keluar gudang, menutup pintu. Nafasku cepat, tanganku gemetar, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah lihat semuanya, dan sekarang, dia tahu aku ada di sini. Setelah keluar dari gudang, aku duduk lama di dapur. Linggis masih di tangan, tapi rasanya seperti nggak berguna. Nafasku belum stabil. Suara itu masih ada di kepala. Bukan suara biasa, bukan suara manusia. Sudah waktunya, manusia tamak. Berikan tumbalmu. Kalimat itu bergema, pelan, tapi dalam, seperti suara yang keluar dari dasar tubuh. Bukan dari telinga, bukan dari mulut, tapi dari dalam dada. Aku tutup telinga, tapi tetap terdengar. Aku coba baca doa, tapi lidahku terasa kaku. Seolah ada yang menahan. Aku berdiri, melangkah ke ruang tengah. Lampu berkedip sebentar, lalu mati. Rumah gelap, tapi aku tahu arah. Aku tahu dia masih di gudang. Menunggu. Langkahku pelan, menyusuri lorong ke kamar Arif. Pintu terbuka sedikit. Aku dorong pelan. Arif masih di tempat tidur, tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi nggak fokus. Di dadanya, guratan itu makin jelas. Seperti simbol yang baru saja digores. Aku mendekat. Bang, kamu dengar suara itu juga? Arif nggak jawab, tapi bibirnya bergerak, pelan, seperti mengulang sesuatu. Aku tempelkan telinga ke mulutnya. Suaranya pelan,
tapi jelas. Dia udah masuk, dia udah di sini. Aku mundur. Di dinding kamar, bayangan bergerak. Bukan bayangan tubuh Arif. Lebih besar. Bentuknya nggak jelas, tapi ada 2 tonjolan di atas. Seperti tanduk. Aku berdiri, keluar kamar. Di lorong, suara itu muncul lagi. Tumbalmu belum lengkap, waktumu tinggal sedikit. Aku berhenti, nafasku pendek. Di ujung lorong, pintu gudang terbuka sedikit. Padahal tadi sudah aku tutup. Aku melangkah pelan, setiap langkah seperti ditarik. Di dalam kepala, suara itu makin jelas. Seperti bisikan yang berubah jadi perintah. Berikan, atau aku ambil sendiri. Aku sampai di depan pintu gudang. Bau dari dalam makin pekat. Aku tahu, kalau aku masuk lagi, aku nggak akan keluar dengan utuh. Tiba-tiba, suara dari belakang. Langkah cepat, Bapak muncul, wajahnya tegang. Ratih, jangan masuk lagi. Dia udah tahu kamu. Kalau kamu masuk, kamu jadi bagian dari perjanjian. Aku menatap Bapak, tapi dia udah masuk ke Arif. Kita nggak bisa diam. Bapak menunduk. Aku tahu, tapi kalau kamu lawan, dia nggak cuma ambil 1. Dia ambil semua. Aku diam. Di dalam kepala, suara itu tertawa. Pelan, seperti menikmati ketakutan kami. Dan malam itu, aku tahu, bukan cuma Arif yang jadi target. Aku juga. Setelah suara itu berhenti, aku duduk lama di ruang tengah. Lampu sudah menyala lagi, tapi rasanya nggak ada bedanya. Rumah ini tetap gelap, bukan karena cahaya, tapi karena sesuatu yang menempel di dalamnya. Bapak keluar dari kamar, wajahnya pucat, langkahnya pelan. Dia duduk di kursi, menatap lantai. Aku berdiri di depannya, nggak bicara. Menunggu, lalu dia mulai bicara, pelan, seperti orang yang sudah nggak punya tenaga buat bohong. Dulu, waktu kamu masih kecil, kita susah banget. Makan cuma nasi sama garam. Ibu kamu sering nangis malam-malam. Aku diam. Kata-katanya seperti membuka pintu lama yang sudah lama dikunci. Aku ketemu orang di pasar. Dia bilang ada cara cepat buat hidup layak. Nggak perlu kerja keras. Cuma, 1 syarat. Tumbal, tapi bukan manusia. Cuma hewan. 10 tahun sekali. Bapak berhenti sebentar. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir itu adil. 1 kambing buat 10 tahun hidup enak. Aku setuju. Malam itu, aku bawa pulang patung itu. Aku simpan di gudang. Aku ikuti semua yang dia bilang. Aku duduk di lantai, menatapnya. Terus kenapa ibu meninggal? Bapak menunduk. Tahun pertama, aku kasih kambing. Tahun kedua, ayam. Tahun ketiga, dia minta lebih. Tapi aku nggak punya. Malam itu, ibu masuk gudang. Dia lihat patung itu. Dia dengar suara itu. Besoknya, dia mati. Aku menggenggam tangan sendiri. Rasanya dingin. Kenapa Bapak terusin? Bapak menatapku. Karena setelah itu, hidup kita berubah. Arif bisa sekolah. Kamu bisa kuliah. Rumah ini direnovasi. Aku pikir, mungkin itu harga yang harus dibayar. Aku berdiri. Tapi sekarang dia minta nyawa lagi, kan? Bapak mengangguk pelan. Perjanjiannya bilang cuma hewan. Tapi dia bohong. Dia nggak pernah puas. Dia minta nyawa, dan kalau nggak dikasih, dia ambil sendiri. Aku melangkah ke arah dapur. Pintu gudang masih tertutup, tapi aku tahu, dia ada di sana. Menunggu. Bapak, kataku pelan, kalau kita terusin, akan ada yang mati lagi. Arif, mungkin aku, mungkin Bapak sendiri. Bapak berdiri. Aku tahu, tapi kalau kita lawan, dia bisa ambil semuanya. Aku menatapnya. Lebih baik kita mati, daripada hidup di bawah kutukan. Bapak nggak jawab, tapi aku lihat matanya. Ada rasa takut, tapi juga penyesalan. Dan malam itu, aku tahu, perjanjian ini harus diakhiri. Setelah Bapak bicara malam itu, aku duduk lama di kamar. Arif masih terbaring, tubuhnya makin lemah. Guratan di dadanya makin jelas, seperti digores dengan benda tajam. Matanya kadang terbuka, kadang tertutup, tapi nggak pernah benar-benar sadar. Di luar, suara dari gudang kembali terdengar. Pelan, tapi jelas. Gesekan logam, ketukan, lalu, suara seperti napas panjang. Dalam, berat.
Aku berdiri. Di dalam dada, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan takut, tapi marah. Seperti bara yang pelan-pelan menyala. Aku keluar kamar, menuju dapur. Pintu gudang masih tertutup, tapi aku tahu, dia ada di dalam. Menunggu, menuntut. Bapak muncul dari ruang tengah. Wajahnya lelah, matanya kosong. "Ratih," katanya pelan, "jangan masuk. Kalau kamu hancurin semuanya, kita semua bisa mati." Aku menatapnya. Lebih baik mati, daripada hidup di bawah kutukan. Bapak diam, tapi aku tahu, dia nggak akan menghalangi. Aku ambil linggis dari bawah rak. Langkahku pelan, tapi pasti. Pintu gudang kubuka. Bau menyengat langsung keluar. Di dalam, benda itu masih ada. Kepala kambing. Mata menyala. Di sekitarnya, tulang-tulang berserakan. Celurit berkarat tergeletak di lantai. Aku masuk. Lantai berderit. Udara dingin. Tapi aku nggak mundur. Suara itu muncul lagi. Di dalam kepala. "Berikan tumbalmu, atau aku ambil sendiri." Aku ambil celurit. Genggam erat. Tanganku gemetar, tapi aku nggak ragu. "Sudah cukup," kataku pelan. "Aku nggak akan biarkan kamu ambil siapapun lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma anak dari orang tamak." Aku mengangkat celurit, menatap patung itu. Matanya menyala, tapi aku nggak peduli. Aku bukan anak dari keserakahan. Aku anak dari ketakutan. Dan aku akan akhiri semuanya. Aku ayunkan celurit, keras, tepat ke kepala patung itu. Bunyi retakan terdengar, lalu, suara seperti jeritan. Panjang, dalam, tapi bukan dari mulut, lebih seperti, dari dalam tanah. Patung itu pecah, mata merahnya padam, tulang-tulang di sekitarnya bergetar, lalu hancur jadi debu. Di luar, suara bapak terdengar. Jeritan, lalu, sunyi. Aku lari keluar gudang. Bapak tergeletak di lantai dapur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi kosong. Dari atas, suara Arif. Jeritan pendek, lalu, hening. Aku berdiri di tengah rumah. Nafasku cepat, tapi aku tahu satu hal. Perjanjian itu, sudah hancur. Dan aku, sendirian. Aku berdiri di tengah dapur, napasku belum teratur. Tubuh bapak tergeletak tak jauh dari kakiku. Matanya terbuka, tapi kosong. Wajahnya pucat, seperti semua warna sudah ditarik keluar dari kulitnya. Aku nggak tahu apakah dia masih hidup. Tapi aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Tanganku masih menggenggam celurit. Pegangannya dingin, tapi terasa mantap. Di dalam kepala, suara itu masih berbisik. Pelan, tapi menusuk. "Kamu pikir kamu bisa lepas? Kamu pikir kamu bisa menang?" Aku melangkah kembali ke gudang. Setiap langkah seperti menembus udara yang makin tebal. Tapi aku nggak berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Pintu gudang terbuka lebar. Bau dari dalam makin menyengat. Tapi aku sudah terbiasa. Aku masuk, menatap benda itu. Patung kepala kambing itu masih berdiri di tengah ruangan. Matanya menyala redup, seperti bara yang belum padam. Di sekitarnya, tulang-tulang kecil berserakan. Beberapa masih utuh, beberapa sudah hancur jadi serpihan. Aku mendekat, suara di kepala makin keras. "Kalau kamu hancurkan aku, kamu ikut hancur. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku." Aku angkat celurit, tanganku gemetar, tapi aku nggak ragu. "Kamu akan kehilangan semuanya, keluargamu, dirimu sendiri." Aku tarik napas, lalu aku ayunkan celurit sekuat tenaga. Bunyi logam menghantam benda keras. Patung itu retak, retakan kecil di bagian atas, lalu menjalar cepat ke seluruh permukaan. Seperti kaca yang dilempar batu. Aku ayunkan lagi, kali ini lebih kuat. Patung itu pecah. Bagian kepalanya jatuh ke lantai, hancur jadi serpihan. Mata merahnya padam. Seketika, suara di kepala berhenti. Tapi bukan itu saja. Lantai gudang bergetar. Dinding kayu berderit. Udara di sekelilingku seperti tersedot keluar. Lalu, suara jeritan. Panjang, dalam, tapi bukan dari mulut. Lebih seperti, dari dalam tanah. Aku mundur. Tapi tubuhku terasa berat. Seperti ada yang menarik dari belakang. Aku jatuh terduduk, celurit terlepas dari tangan. Di luar, aku dengar suara bapak.
Jeritan pendek, lalu, hening. Aku bangkit, lari keluar gudang. Dapur kosong, tubuh bapak masih di tempat yang sama. Tapi kali ini, dia nggak bernapas. Aku naik ke kamar Arif. Pintu terbuka, dia terbaring di tempat tidur. Matanya tertutup, tubuhnya diam, terlalu diam. Aku mendekat, sentuh tangannya, dingin. Aku duduk di lantai, di samping tempat tidurnya. Tanganku menggenggam tangannya yang sudah tak bergerak. Di luar, angin berhenti. Rumah ini benar-benar sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, aku tahu satu hal. Kutukan itu sudah dibayar lunas. Tapi bukan tanpa harga. Beberapa hari setelah semuanya berakhir, rumah jadi sepi. Terlalu sepi. Tidak ada lagi suara dari gudang. Tidak ada lagi ketukan malam. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan. Aku tinggal sendiri sekarang. Tetangga datang sesekali, menanyakan kabar, membawa makanan, mengucapkan belasungkawa. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Mereka cuma dengar kabar, Bapak dan Arif meninggal mendadak. Katanya karena sakit, katanya karena takdir. Aku nggak menjelaskan, aku cuma mengangguk, bilang terima kasih, lalu kembali masuk rumah. Di dalam, semuanya masih seperti dulu. Kursi kayu di ruang tengah. Lemari tua di kamar ibu. Dapur yang mengarah ke pintu gudang. Tapi sekarang, pintu itu sudah aku paku rapat. Aku tutup dengan papan kayu, aku pasang kain hitam di depannya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Setiap pagi, aku ke pemakaman. Dua nisan berdampingan, tanahnya masih baru, rumput belum tumbuh. Aku duduk di sana, diam. Kadang bicara pelan, kadang cuma menatap. Hari ini, seorang ibu tetangga datang. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang nggak diucapkan. Yang sabar ya, Nak Rati. Memang misteri ilahi, bapak sama abangmu meninggal mendadak begitu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Doakan saja mereka tenang. Ibu itu pamit, melangkah pergi. Aku tetap di sana, menatap nisan Arif lebih lama. Di bawah namanya, ada tanggal lahir dan tanggal kematian yang terlalu dekat dengan malam itu. Malam yang gak akan aku ceritakan pada siapapun. Aku berdiri, kakiku terasa ringan, tapi bukan karena lega. Lebih seperti kosong, seperti tubuhku berjalan sendiri, sementara pikiranku tertinggal di malam itu, di gudang, di depan patung itu, di tengah bau menyengat dan suara yang menggema di kepala. Saat aku melangkah menjauh dari pemakaman, angin sore menyentuh kulitku. Dingin dan pelan. Di tikungan jalan, aku melihat bayanganku sendiri di tanah. Aku berhenti. Bayangan itu aneh. Kepalaku jelas, rambutku terikat. Tapi bentuk bayangan itu, bagian atasnya tampak lebih lebar, seperti ada tonjolan kecil di sisi kiri dan kanan. Aku mundur setengah langkah. Bayangan itu ikut mundur. Aku maju lagi. Bayangan itu tetap mengikuti. Aku menatapnya lama, nafasku mulai tidak teratur. Aku ingin bilang itu cuma ilusi, mungkin efek cahaya sore. Tapi aku tahu betul, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Kutukan itu, mungkin belum selesai. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat istirahat. Setiap kali aku pejamkan mata, bayangan itu muncul. Kadang samar, kadang jelas. Bentuk kepala kambing, mata merah, suara bisikan yang gak pernah benar-benar hilang. Aku mulai mimpi buruk. Di dalam mimpi, aku berdiri di depan gudang. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, bukan cuma patung, tapi tubuh-tubuh yang aku kenal. Ibu, Arif, Bapak, semuanya duduk diam, menatapku. Mulut mereka bergerak, tapi nggak keluar suara. Lalu patung itu berdiri, matanya menyala, tanduknya tumbuh. Dan aku, nggak bisa lari. Aku bangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi baju, tapi kamar tetap sunyi. Jendela tertutup, lampu menyala, semuanya normal. Tapi rasanya, nggak ada yang benar-benar normal. Siang hari pun nggak banyak membantu. Di dapur, aku sering merasa ada yang berdiri di belakang. Di ruang tengah, bayangan di lantai kadang bergerak sendiri. Di kamar, suara bisikan muncul saat aku sendirian. Aku coba baca doa, aku coba bersihkan rumah, tapi suara itu tetap ada. Kadang pelan,
kadang seperti tertawa. Kamu pikir sudah selesai? Aku mulai bicara sendiri. Kadang aku jawab suara itu. Kadang aku marah. Kadang aku minta maaf. Tapi suara itu nggak pernah puas. Di cermin, aku lihat bayanganku. Tapi kadang, bentuknya beda. Rambutku terikat, wajahku sama. Tapi bagian atas kepala, seperti ada tonjolan kecil. Seperti tanduk. Aku coba abaikan. Tapi setiap kali aku lewat cermin, aku lihat lagi. Dan lagi, aku mulai hindari cermin. Aku tutup semua dengan kain. Tapi bayangan tetap muncul di lantai. Di dinding. Di jendela. Aku nggak cerita ke siapapun. Tetangga cuma tahu aku sedang berduka. Mereka datang, bawa makanan, bawa doa. Tapi nggak ada yang tahu, bahwa aku sedang ditarik pelan-pelan ke tempat yang sama. Kadang aku dengar suara Arif. Di kamar, di lorong. Kadang suara bapak, kadang suara ibu. Tapi aku tahu, itu bukan mereka. Itu dia, yang dulu tinggal di gudang. Sudah 2 bulan sejak malam itu. Sejak aku menghancurkan patung, sejak suara itu berhenti, sejak bapak dan Arif dikuburkan berdampingan. Rumah ini masih berdiri, tapi rasanya, sudah mati. Tidak ada suara dari gudang. Tidak ada bayangan di dinding. Tidak ada bisikan di kepala. Tapi juga tidak ada tawa, tidak ada percakapan, tidak ada kehidupan. Aku tinggal sendiri. Setiap pagi aku menyapu halaman, menyiram bunga yang ibu tanam dulu. Setiap sore aku duduk di kursi depan, menatap jalan desa yang sepi. Tetangga masih datang sesekali, tapi mereka tahu batas. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Gudang sudah aku tutup rapat. Papan kayu, paku besar, kain hitam. Di atasnya, aku letakkan batu kecil. Bukan sebagai penanda, tapi sebagai pengingat. Bahwa di sana pernah ada sesuatu yang menuntut nyawa. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.